Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Melinda dengan NIM CMR 0180005, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Semester 6 Peminatan Kesling. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi kepada semuanya mengenai pentingnya vaksinasi COVID-19. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah proses di dalam tubuh di mana seseorang menjadi kebal atau terlindungi dari suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan, biasanya dengan pemberian vaksin. Apakah vaksin itu obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Bagaimana vaksin bisa bekerja dalam tubuh untuk melindungi kita? Vaksin adalah produk biologi yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan bahkan mengancam jiwa. Di dalam vaksin terdapat berbagai produk biologi dan bagian virus atau bakteri maupun virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Vaksin akan merangsang sistem imunitas untuk membuat zat kekebalan tubuh atau antibodi yang dapat mengingat dan mengenali virus. Kemudian yang terakhir, tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. Resiko jika tidak mendapatkan vaksinasi. Seseorang yang sudah divaksin mempunyai kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut, maka tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tentu, apabila seseorang tidak menjalani vaksinasi, maka ia tidak akan memiliki kekebalan spesifik terhadap penyakit. Siapa saja yang boleh dan tidak boleh divaksinasi COVID-19? Vaksin diberikan hanya untuk mereka yang sehat. Ada beberapa kriteria individu atau kelompok yang tidak boleh diimunisasi COVID-19. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit tidak boleh menjalani vaksinasi. Jika sedang sakit, peserta harus sembuh terlebih dahulu sebelum divaksin. Yang kedua, orang yang memiliki penyakit penyerta. Orang dengan penyakit penyerta yang tidak terkontrol seperti diabetes atau hipertensi disarankan tidak menerima vaksin. Yang ketiga, tidak sesuai usia. Sesuai anjuran pemerintah, orang yang mendapat vaksin COVID-19 yaitu kelompok usia 12 tahun ke atas. Artinya, mereka yang di luar kelompok tersebut seperti anak-anak belum boleh menerima vaksin. Yang keempat, memiliki riwayat autoimun. Yang kelima, wanita hamil dan menyusui. Dan yang terakhir yaitu anggota keluarga serumah sedang dalam perawatan karena COVID-19. Vaksin tidak 100% membuat kita kebal dari COVID-19, namun akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular COVID-19. Adapun 4 manfaat vaksin COVID-19 yaitu: yang pertama, turunkan angka penderita dan kematian. Yang kedua, terbentuknya kekebalan kelompok atau herd immunity. Yang ketiga, lindungi dan perkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Dan yang terakhir yaitu jaga produktivitas dan minimalkan dampak sosial atau ekonomi. Kekebalan kelompok atau herd immunity merupakan situasi di mana sebagian besar masyarakat terlindungi atau kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga menimbulkan dampak tidak langsung atau indirect effect, yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi. Apakah ada efek samping setelah vaksinasi COVID-19? Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam. Pada umumnya ringan dan bersifat sementara, dan tidak selalu ada serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek samping ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Untuk itu, masyarakat wajib untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Ayo sukseskan vaksinasi COVID-19. Jaga imun, jaga iman, tetap aman dengan tetap menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas.